Sungguh memalukan bagi kami bahwa negara kita Indonesia juga menolak untuk memperdebatkan hak asasi manusia Muslim Uighur. Para pemimpin dan mufti negara-negara Muslim sudah menjadi boneka Cina, dan umat Islam menjadi kapanpun seseorang membuat komentar tentang Islam atau Nabi Muhammad karena kesalahan atau niat. Jika orang itu dari negara yang non-muslim yang komentar tentang Islam atau Nabi, kemudian umat Islam di seluruh dunia menentang negara itu dan memboikot barang-barang negara itu. Bahkan mereka yang berkomentar tentang Islam, dipenggal. Ada banyak contoh seperti itu di Indonesia, dan juga di luar negeri seperti di Perancis dan di India, orang yang mengomentari Islam dipenggal. Namun tidak demikian dalam kasus Cina. Pemerintah Cina tidak mengizinkan umat Islam untuk membaca Al-Quran asli di Cina. Mereka hanya bisa membaca Al-Quran yang dimodifikasi oleh pemerintah Cina. Bahkan aplikasi Quran Pakistan telah dihapus oleh pemerintah Cina dari App Store di Cina. Di Cina, jika seorang wanita Muslim mengenakan pakaian Islami, pakaiannya dipotong oleh polisi Cina. Jika seorang Muslim menumbuhkan janggut di Cina, dia dihukum. Jika Muslim Uighur menolak untuk mematuhi perintah pemerintah Cina, mereka dimasukkan ke dalam pusat penahanan, dan disiksa. Dan selama 3-4 tahun terakhir, Cina sedang memisahkan anak-anak Muslim Uighur dari keluarga mereka. Para wanita yang melarikan diri dari pusat penahanan mengatakan dalam wawancara mereka bahwa mereka dan semua wanita Muslim dilecehkan dan diperkosa berkali-kali dalam sehari. Link wawancara mereka ada di deskripsi. Terlepas dari semua ini, tidak tahu mengapa semua negara Muslim diam dan mengabaikan kekejaman terhadap Muslim Uighur di Cina. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengabaikan pernyataan Cina yang mengatakan bahwa Islam adalah penyakit mental yang perlu disembuhkan. Bahkan banyak negara Muslim seperti Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab terang-terangan mendukung Cina. Apapun yang dilakukan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Cina, luasnya tercapai ketika seorang Muslim Uighur yang sampai di Pakistan setelah kabur dari pusat penahanan Cina, diserahkan kembali oleh Pakistan ke Cina. Ketika pemerintah Prancis mengusulkan untuk menyelidiki pusat-pusat penahanan Cina di Dewan Keamanan PBB, pemerintah Saudi menentang proposal itu. Saat membela Cina, Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan bahwa Cina berhak memerangi terorisme. Arab Saudi melihat teroris di semua orang yang tidak bersalah ini. Sekarang Anda bisa melihat bahwa betapa mudahnya Arab Saudi menganggap Muslim Uighur sebagai teroris, yaitu tidak adil sama sekali. Ada sekitar 50 negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan ada 1,8 miliar Muslim di dunia. Artinya penduduk terbesar kedua adalah umat Islam setelah Kristen. Lalu mengapa tidak ada yang mengangkat suara untuk Muslim Uighur kecuali beberapa orang? Apakah tidak ada persaudaraan di antara umat Islam di seluruh dunia? Atau mereka tidak bersatu? Atau mereka sama sekali tidak peduli dengan Muslim Uighur yang tinggal di Cina? Atau mereka menjadi egois? Atau mereka takut untuk mengambil tindakan terhadap Cina? Atau para pemimpin dan mufti negara-negara Muslim sudah menjadi boneka Cina, dan umat Islam menjadi boneka para pemimpin dan mufti, karena umat Islam tidak datang untuk protes siapapun kecuali diprovokasi oleh mufti. Iya kan? Kalau jawaban semuanya adalah tidak, lalu mengapa negara-negara Muslim tidak mengambil langkah apapun untuk menghentikan kekejaman terhadap Muslim Uighur? Baru-baru ini, ketika Dewan Hak Asasi Manusia PBB memberikan suara pada perdebatan tentang pelanggaran hak asasi manusia Muslim Uighur yang tinggal di Provinsi Xinjiang, Cina, Anda akan terkejut mengetahuinya bahwa semua negara Muslim, kecuali negara Somalia, menolak untuk memperdebatkan hak asasi manusia Muslim Uighur. Sungguh memalukan bagi kami bahwa negara kita Indonesia juga menolak untuk memperdebatkan hak asasi manusia Muslim Uighur. Bahkan Israel menandatangani deklarasi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang mengecam pemenjaraan paksa Muslim Uighur oleh Cina. Lalu apa yang ditunggu umat Islam? Jika semua Muslim mau, mereka bisa membuat Cina bertekuk lutut, dan menghancurkan ekonomi Cina.
Jika mereka benar-benar ingin menghentikan kekejaman dan genosida terhadap Muslim Uighur di Cina, dan memberikan hak-hak Muslim Uighur, maka semua Muslim di dunia harus memboikot Cina dan barang-barang Cina, sampai Cina berhenti menganiaya Muslim Uighur di Cina. Boikot ke Cina ini, pasti bisa memberi Cina pelajaran yang hebat dan boikot ini juga bisa berhenti genosida Cina terhadap Muslim Uighur. Juga kita harus trending kampanye ini di Twitter dan jejaring sosial media lainnya. Kita harus menggunakan tanda tagar yang sama, agar itu masuk trending dan bisa dilihat oleh banyak orang. Satu pertanyaan pasti muncul di benak Anda, mengapa saya begitu peduli dengan Muslim Uighur meskipun non-Muslim? Jadi jawabannya adalah, Muslim Uighur juga manusia. Jadi saya peduli dengan manusia tanpa memandang agama dan komunitasnya. Satu hal lagi, tujuan video ini bukan untuk menyebarkan kebencian terhadap rakyat Cina. Mereka hanya warga negara Cina, dan tidak ada demokrasi di Cina. Jadi tidak ada gunanya membenci orang Cina, kesalahan hanya terletak pada pemerintah yang memerintah Cina. Dan permintaan rendah hati saya kepada kalian untuk menggunakan barang-barang asli dari negara sendiri atau barang-barang dari negara sahabat, daripada menggunakan barang-barang dari negara Cina, agar ekonomi negara kita dapat tumbuh lebih cepat dan negara kita juga menjadi maju sesegera mungkin. Dan yang paling penting, jangan lupa berbagi video ini, agar pesan dari video ini menjangkau sebanyak mungkin orang dan mereka dapat menjadi bagian dari kampanye ini untuk menyelamatkan Muslim Uighur.